Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa pada hari Minggu terakhir di bulan Oktober. Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi sebelumnya, sebelum kita memuji Tuhan, sebelum kita jauh lebih dalam menyembah Tuhan, saya ingin membacakan firman Tuhan, ayat firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 103 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada anak-anak yang takut akan Dia. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mengajak kita semua untuk mengambil bagian, untuk kita merenungkan kebaikan Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan lebih dalam. Haleluya, haleluya. Kita akan nyanyikan pujian, Kau Tuhan yang selamatkanku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita nyanyikan lagu ini dari awal. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku.
nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu Tuhan, hanya Engkau Tuhan mendapatkan pujian. Engkau layak menerima pujian dari kami. Sama-sama nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu pujian bagimu namamu besar, namamu besar dan layak dipuji, layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar Tuhan, namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami. Saat ini kami mau memuji memuliakan namamu. Biarlah hati kami diurapi oleh Tuhan, hati kami dipersiapkan oleh Tuhan, sehingga puji-pujian kami membawa kemuliaan bagi Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya Tuhan. Amin. Amin. Saya ingin menyapa kembali. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom Bapak Ibu saudara semua. Dimanapun Bapak Ibu berada, baik yang di rumah dimanapun, mari kita sama-sama mau memuji Tuhan. Saya undang Bapak Ibu semua untuk berdiri. Kita akan sama-sama memuji Tuhan. Mari kita bersuka cita dan sungguh indah bila kita hidup rukun dan damai. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun dan damai. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun seperti minyak di kepala hari dan kenyang dan jubahnya turun seperti angin di bukit Sion mengalir ke bukit Sion. Sementara Allah
kembali lagi kita terus memuji Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian kita. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita siapkan pikiran kita siapkan diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang hidup, Dia senantiasa menyertai kita. Mari kita nyanyikan pujian ini, bahwa Yesus adalah juru selamat dalam hidup kita.
berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam tangan-Mu kemenanganku. Selamanya Kau ku nyatakan besar setiamu, Tuhan, di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam tangan-Mu kemenanganku. Selamanya Kau ku nyatakan besar setiamu, Tuhan, di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam tangan-Mu kemenanganku. Selamanya Kau ku nyatakan besar setiamu, Tuhan. Besar setiamu, Tuhan. Besar setiamu, Tuhan. Besar setiamu, Tuhan. Besar setiamu, Tuhan, di hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, di mana kami sudah memuji dan menyembah Tuhan, dan kami mau menyiapkan hati, pikiran, dan tubuh kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berbicara kepada kami semua, dan juga Tuhan mengurapi hamba-Mu. Kiranya firman-Mu dapat kami dengar, dapat kami mengerti, dan juga dapat kami lakukan, sehingga kami bisa menjadi anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut-Mu yang bertumbuh, semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kiranya di pagi hari ini kita bersuka cita di dalam nama Tuhan. Amin. Walaupun sampai saat ini kita masih ibadah secara online, tetapi sukacita Allah tidak akan pernah hilang daripada kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang kebahagiaan sejati adalah pilihan. Setiap orang ingin bahagia, benar Bapak Ibu? Mencari kebahagiaan tersebut. Orang ingin melakukan banyak hal untuk mendapatkan kebahagiaan. Dan juga seringkali orang mengukur kebahagiaan itu secara materialisme. Itu dengan menganggap kesenangan atau kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup kita. Sehingga manusia sering lupa bahwa kebahagiaan yang ditimbulkan kekayaan sebenarnya sifatnya sementara. Benar Bapak Ibu ya? Kadang-kadang kita berpikir banyak harta, banyak kekuasaan, sehingga kita akan mengalami kebahagiaan. Pada pagi hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang ada dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 20. Mari kita membuka Alkitab kita Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa buka di handphone atau Alkitab Bapak Ibu yang ada di rumah. Mari kita baca bersama-sama. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Ayat 16, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Perumpamaan ini Bapak Ibu adalah perumpamaan yang sering kita dengarkan, sehingga hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, di mana ada 3 tokoh dalam perikop ini. Yang pertama adalah bapa, yang kedua adalah anak sulung, yang ketiga anak bungsu. Mari kita lihat pilihan anak bungsu. Ayat 12 mengatakan, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Anak bungsu meminta harta warisan yang menjadi haknya. Anak bungsu ini meminta warisannya, sebuah tindakan yang bertentangan dengan tradisi orang Yahudi. Karena pembagian warisan itu harus diberikan waktu orang tua meninggal. Dan ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Setelah anak bungsu ini mendapatkan bagiannya Bapak Ibu, lalu ia menjual seluruh harta miliknya dan memilih untuk pergi jauh dari bapaknya. Si bungsu memilih untuk meninggalkan bapaknya dan pergi jauh untuk menikmati kekayaan di negeri yang jauh. Dia sudah memikirkan banyak hal mengenai harta warisannya, sehingga dia menjual harta tersebut untuk berpoya-poya, untuk menikmati kehidupan duniawi yang kebahagiaannya hanya sekejap saja. Kebahagiaan menurut anak bungsu ini sama seperti paham hedonis, yang artinya tujuan utama dalam hidupnya yaitu kesenangan secara materi. Anak bungsu ini telah dibutakan oleh harta, sehingga ia ingin hidup bebas jauh dari bapaknya, jauh dari rumahnya, ke negeri yang jauh. Perlu kita ingat bahwa tujuan anak bungsu ini adalah untuk kesenangan duniawi, untuk kesenangan materi. Dia menganggap
hal itu dilakukan adalah suatu kesenangan, suatu kebahagiaan yang benar-benar membuat dia bahagia. Keadaan si bungsu di tempat yang jauh bukannya semakin lebih baik. Dalam waktu yang tidak lama, masa kejayaannya berubah menjadi masa penderitaan. Dari apa yang dialami si bungsu, perlu kita sadari bahwa harta, uang, tahta bukanlah kebahagiaan yang sesungguhnya. Dari awal saya sudah katakan kepada kita Bapak Ibu, terkadang kita terlebih fokus kepada harta. Kita terlebih fokus kepada kesenangan-kesenangan dunia ini. Sebenarnya dunia ini menawarkan sesuatu yang menghancurkan kehidupan kita. Dalam 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan cinta uang sama dengan akar kejahatan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab orang memburu uanglah, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan sampai kita memiliki hati atau pemikiran yang cinta uang. Segala sesuatu yang kita miliki itu berasal daripada Tuhan. Seharusnya segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya tidak menginginkan Bapak Ibu tidak punya uang. Uang sangat perlu. Tapi bukan uang yang mengatur kehidupan kita. Tetapi kehidupan kita lah yang mengatur uang tersebut. Tetapi kebahagiaan yang bersifat sementara sama halnya seperti yang dialami anak bungsu. Itu adalah kebahagiaan yang sementara. Cinta uang, cinta harta. Hidup berpoya-poya, hidup bersenang-senang. Mungkin dia pergi keluar sana dangdut-dangdutan. Dia mungkin keluar sana masuk ke diskotik, main perempuan. Segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dia lakukan untuk menemukan suatu kebahagiaan. Tetapi pada akhirnya itu hanya bersifat sementara. Penderitaan yang datang dalam kehidupan si bungsu. Duka si bungsu setelah uangnya habis. Dalam ayat 14, kita akan baca setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Ayat 16, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Mungkin sebelumnya, waktu dia berpoya-poya, dia bisa makan enak-enak, sesukanya apa yang dia ingin makan. Tetapi pada akhirnya, ampas makanan babi pun hampir mau dimakannya. Dan tidak ada seorang pun yang memberikannya kepadanya. Ini sesuatu kebodohan yang dialami oleh si bungsu. Dia bisa menikmati harta orang tuanya, atau ayahnya atau bapaknya. Tetapi dia memilih pergi keluar untuk menghabiskan segala sesuatu yang diberikan oleh orang tuanya. Tetapi hal yang menarik dari cerita ini, dari perumpamaan ini, ada rekonsiliasi si bungsu. Dalam ayat 17 sampai 20, mari kita akan lihat lagi Bapak Ibu. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Di sini kita lihat ada tindakan balik dari si bungsu yang menyadari keberadaannya merupakan tindakan pertobatan. Pertobatan bukan hanya sebagai simbol yang terucap dari mulut manusia yang mau bertobat. Ini benar-benar ekspresi dari diri kita sendiri, dari benar-benar dari hati kita. Bukan hanya secara mulut saja kita mengatakan saya mau berubah, saya mau bertobat. Tetapi hari ini si bungsu mengatakan saya benar-benar menyadari kesalahan saya di hadapan Tuhan. Pertobatan di sini dapat kita pelajari Bapak Ibu.
dari tindakan balik si bungsu yang mempunyai kesadaran penuh atas kebersalahannya terhadap bapaknya dan terhadap surga. Lalu ada tindakan yang mengikutinya, yaitu si bungsu beranjak keluar dari tempat yang dia tinggali sebagai tempat untuk mendapatkan kebahagiaan sebenarnya. Sebenarnya penderitaanlah yang ia peroleh. Si bungsu keluar dari kehidupan yang gelap tersebut. Kemudian ia bergerak dengan berjalan menuju ke tempat bapaknya. Di sini kita lihat benar-benar dia mengambil tindakan keluar dari penderitaannya itu. Karena dia tahu kebahagiaan sejati hanya saya temukan di dalam Bapa. Kemudian Bapak Ibu kita lihat pertobatan merupakan kesadaran penuh seseorang yang menyadari keberdosaannya. Dan diikuti dengan tindakan yang sadar untuk keluar dari kehidupannya yang berdosa dan mulai memiliki hidup yang baru dengan Tuhan. Pertobatan harus benar-benar memiliki kesadaran yang penuh dan benar-benar berbalik kepada Allah. Pertobatan sangat penting bagi seseorang supaya ia diselamatkan, supaya dia keluar dari penderitaan yang dia alami. Mungkin selama ini dia seperti diperbudak oleh iblis, oleh dosa yang dia miliki. Dan saat ini saya katakan kepada kita semuanya, mari kita sama-sama bertobat supaya kita mengalami kebebasan, supaya kita memiliki keselamatan. Setelah mengalami penderitaan baru, dia sadar bahwa kebahagiaan sejati itu ada sama Bapa. Setelah dia mungkin di ternak babi, dia memperhatikan babi tersebut, dia kelaparan. Dia menyadari bahwa kebahagiaan itu ada bersama Bapaknya. Bahwa di rumah bapaknya berlimpah-limpah makanan. Memori-memori tersebut ada dalam pikirannya. Dan dia mengatakan juga di dalam perikop ini, orang-orang upahan saja di rumah Bapak saya terpelihara dengan baik. Sehingga dia memiliki hati ingin kembali kepada Bapaknya. Dengan tekad si bungsu ingin mengatakan, dia sudah mulai mempersiapkan kata-kata yang mau disampaikan. Tadi kita sudah mendengar bahwa dia ingin pulang ke rumah bapaknya. Dan dia sudah mempersiapkan segala sesuatu. Ini poin yang perlu kita ingat Bapak Ibu. Apa yang dikatakan oleh si bungsu. Atau persiapan yang dilakukan oleh si bungsu. Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Kalau dibahasakan secara sederhananya Bapak Ibu, jadikan saya sebagai pembantu Bapa. Sama seperti pembantu Bapa atau upahan-upahan Bapa yang ada di rumah. Anak bungsu adalah anak kandung dari orang tuanya. Dia rela menjadi pembantu, menjadi budak bagi orang tuanya. Hal ini dia persiapkan sebelum dia bertemu dengan orang tuanya atau ayahnya. Tetapi mari kita lihat bagaimana hati Bapa ketika bungsu kembali. Dalam ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Respon Bapa kita lihat di sini. Hati Bapa yang mempunyai belas kasihan. Ini adalah suatu gambaran hati Tuhan bagi umatnya, bagi anak-anaknya, di mana Tuhan kita penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kasih karunia, penuh dengan anugerah dalam kehidupan kita. Dan kita lihat reaksi Bapa yang berlari mendapatkan anaknya. Ini menunjukkan kerinduan yang begitu dalam dari hati sang Bapa terhadap anaknya yang telah meninggalkannya hanya karena ingin menikmati kebahagiaan materi. Di sini kita lihat bahwa reaksi Bapa, hari bertambah hari, bulan bertambah bulan, tahun bertambah tahun. Saya tidak tahu berapa lama anak bungsu ini keluar dari rumahnya, dari rumah orang tuanya. Saya yakin orang tuanya setiap hari selalu menunggu anak bungsunya. Dia pasti lihat. Kenapa saya katakan seperti itu? Waktu anaknya masih jauh, orang tuanya sudah melihat. Dari sini kita lihat bahwa orang tuanya sangat merindukan anaknya kembali kepada bapaknya. Di sini kita lihat Bapak Ibu bahwa kasih Bapa yang luar biasa.
Respon Bapa terhadap anaknya yang berdosa ini, Bapa tidak menolaknya, tetapi memberikan pelukan hangat menyambut si bungsu yang telah hilang, namun kembali. Dia tidak menolak Bapak Ibu. Dari respon Bapa terhadap bungsu, Bapa yang penuh kasih mengampuni setiap orang yang berdosa, menyadarkan kita bahwa kasih Bapa yang di surga yang begitu besar merindukan anak-anaknya yang hilang untuk kembali kepada Bapanya. Bapa tidak ingin kita hidup jauh daripadanya. Waktu kita jauh dari Tuhan berarti kita adalah anak yang hilang. Kita hilang dengan tinggal di dunia, hidup menurut nilai-nilai dunia. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini satu gambaran bagaimana kasih Bapa, bagaimana dia penuh dengan kasih. Dan untuk menyadarkan bahwa kasih Bapa yang di surga yang begitu besar dalam kehidupan kita. Dan ingat Bapak Ibu, waktu kita jauh dari Bapa atau dari Tuhan, berarti kita adalah anak yang hilang. Siapa di sini Bapak Ibu yang sudah jauh atau mulai menjauh dari Tuhan? Sebenarnya kita sama dengan anak bungsu. Kita adalah anak yang hilang. Di dalam Yohanes 15 mengatakan mengenai pokok anggur, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Akulah pokok anggur, tinggallah di dalam aku. Di luar aku, kata Tuhan, kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Oleh karena itu kita harus tinggal bersama Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini yang menjadi renungan, menjadi ingatan bagi kita. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Kalau kita meninggalkan Tuhan, bisa jadi kita menjadi anak yang hilang. Mari kita lihat lagi Bapak Ibu upacara penyambutan anak bungsu. Dalam ayat 22 sampai 24, ayahnya berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik dan pakaikanlah itu kepadanya. Coba bayangkan Bapak Ibu, anak yang bisa dikatakan tidak ada sopannya kepada orang tuanya. Meminta harta warisannya, orang tuanya masih sehat. Tetapi waktu dia kembali, orang tuanya mengatakan, bapaknya mengatakan, berikan jubah yang terbaik. Artinya, hati Bapa selalu memikirkan hal yang terbaik bagi kita. Dan dikatakan bukan hanya jubah, kenakanlah cincin pada jarinya, sepatu pada kakinya. Mari ambil lembu tambun. Kita mau mengucap syukur karena anakku yang sudah mati hidup kembali. Atau anakku yang hilang datang kembali. Oleh karena itu Bapak Ibu dikatakan dalam Lukas 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu dengan demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Di mana kalau ada satu orang bertobat, malaikat-malaikat akan bersorak-sorak. Hati Tuhan sangat senang. Begitulah gambaran perumpamaan ini Bapak Ibu. Waktu kita hilang Bapak Ibu, waktu kita lari dari hadapan Tuhan, waktu kita kembali kepada Tuhan, hati Tuhan sangat senang. Dan Tuhan menyambut kita dengan baik. Amin. Masih ada waktu Bapak Ibu. Kalau kita hidup dengan keinginan duniawi ini, mari datang kepada Tuhan. Minta pengampunan. Karena di dalam Tuhan ada kebahagiaan. Jangan pernah mencari kebahagiaan di dunia ini. Karena dunia ini menawarkan kehancuran dalam kehidupan kita. Kebahagiaan sejati adalah menjadi tujuan hidup kita. Amin. Seperti saya katakan tadi bahwa kita mencari kebahagiaan. Kita mencoba mencari bagaimana caranya. Tapi kebahagiaan sejati adalah tujuan hidup kita. Dan hanya ditemukan di dalam Bapa. Anak bungsu memilih kembali kepada bapaknya. Karena ia menyadari bahwa kebahagiaan yang dia nikmati melalui kekayaan yang dia peroleh hanyalah sementara. Dan ketika ia pergi jauh dari ayahnya, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Anak bungsu memilih untuk hidup bahagia bersama ayahnya. Bagaimana dengan kita?
Apa kita memilih kebahagiaan dunia ini? Silahkan Bapak Ibu. Tetapi saya katakan itu hanyalah kesia-siaan. Kebahagiaan sejati kita sebagai seorang percaya yaitu waktu kita memilih tinggal bersama dengan Allah. Kebahagiaan sejati waktu kita memilih tinggal di dalam Tuhan. Bukan karena kita tinggal dan mendapat bahagia dalam hubungan kita dengan Allah sehingga kita menjadi salah memahaminya. Dengan berpikir bahwa kita tidak lagi menderita, bergumul atau susah dalam ekonomi, melainkan di sini kebahagiaan kita tidak dibatasi secara materi, kekayaan atau harta. Nilai hidup kita tidak ditentukan seberapa banyak harta yang kita miliki. Artinya Bapak Ibu, bahwa kebahagiaan itu tidak ditentukan oleh harta. Bahwa kebahagiaan itu bukan dalam arti kita tidak lagi mengalami suatu penderitaan atau memikul salib. Kita mungkin memikul salib, kita mungkin serba kekurangan. Mungkin kita tidak bisa seperti orang lain bisa belanja baju yang baru. Kita hanya memakai baju dari tahun ke tahun, baju yang sama. Tetapi ingat, kehidupan kita atau kebahagiaan kita tidak ditentukan dengan materi tersebut. Namun kita bahagia karena sumber kebahagiaan itu ada dalam hidup kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristuslah sumber kebahagiaan. Waktu senang dan atau susah kita tetap bahagia karena Allah Immanuel yang menyertai kita. Dalam Mazmur 121 atau 121 ayat 4 mengatakan, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan selalu memperhatikan kita dan Tuhan tidak pernah tertidur. Dia selalu bersama-sama kita kalau kita terus mempercayai Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Dalam cerita ini Bapak Ibu, dalam perumpamaan ini, mari kita lihat anak sulung yang malang. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Anak sulung ini adalah anak yang rajin, anak yang manis, anak yang baik, anak yang tunduk kepada orang tuanya. Tetapi saya katakan di sini, tetapi dia adalah anak sulung yang malang. Waktu dia pulang dari ladang, dia melihat kok ada pesta di rumah saya. Dia tanya hamba yang lain, ada apa? Adikmu sudah datang. Dan dia sangat marah. Dan dia sangat marah. Kok bisa dia dibiarkan kembali ke rumah ini? Mungkin seperti itu pikirannya Bapak Ibu. Kalau kita lihat dalam ayat 25-29, dia merasa banyak berjasa kepada bapaknya dan tidak membalas jasanya. Memilih menganggap bapaknya tidak mengasihi dia. Marah-marah kepada bapaknya. Kalau kita lihat dari kisah ini bahwa si bungsu dan si sulung sebenarnya mereka sama-sama memiliki sifat yang sama. Sama-sama anak yang hilang. Keduanya tidak puas dengan apa yang mereka dapatkan di rumah bapak mereka. Perlu diingat, hati-hati dengan hati yang tidak puas. Hal ini sangat membahayakan diri kita. Dan bahkan nekat melakukan hal-hal jahat untuk mendapatkan kepuasan. Hati-hati Bapak. Oleh karena itu, mari kita memiliki hati yang selalu mengucap syukur dalam segala hal. Segala sesuatu yang kita dapatkan mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya bersyukur dengan apa yang ada saat ini. Saya bersyukur atas berkat-berkat Tuhan pada saat ini, pada hari ini. Seharusnya kita memiliki respon yang seperti itu. Bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan sejati? Yang pertama, yang perlu kita ingat dalam melalui perikop ini, mendekatlah kepada Bapa. Ini adalah pilihan yang tepat di mana kita menyadari bahwa sumber kebahagiaan sejati itu hanya di dalam Bapa. Sehingga kita mendekatkan diri kepada Dia dan menikmati bersama-sama dengan Dia. Ada yang dekat dengan sumbernya, tetapi tidak menyadari bahwa dia adalah sumber kebahagiaan sehingga dia merasa tidak bahagia. Mungkin kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan.
Mungkin kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bisa dikatakan seperti itu. Kalau orang lain melihat kita adalah orang yang saleh, seperti anak yang sulung tadi. Tetapi kita tidak menyadari bahwa kebahagiaan itu ada di dalam Tuhan. Ada dalam kehidupan Bapaknya. Ini yang terjadi dalam kehidupan anak sulung. Dia tidak sadar bahwa segala sesuatu yang milik orang tuanya, dia bisa nikmati. Sehingga dia komplain kepada orang tuanya, saya tidak pernah melakukan pesta seperti ini kepada teman-teman saya. Oleh karena itu, mari kita benar-benar mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan menyadari bahwa Tuhan itu adalah sumber kebahagiaan tersebut. Amin. Jangan kita mengikut Tuhan, merenungkan firman Tuhan, tapi kita tidak bahagia. Karena kita tidak sadar bahwa Tuhan adalah sumber kebahagiaan. Seharusnya hidup kita harus benar-benar percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari jemaat GSJ Bethesda Anugerah Ministry, kita sama-sama berbahagia, susah senang, berbahagia di dalam Tuhan. Karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Yang kedua, menerima kebahagiaan yang diberikan Tuhan dan kita nikmati bersama dengan Dia. Karena Yesus menginginkan setiap orang yang mengalami kebahagiaan tersebut bukan untuk dirinya sendiri. Maksudnya Bapak Ibu, kebahagiaan itu bukan hanya untuk Tuhan sendiri, tetapi Tuhan ingin memberikan kepada umatnya. Dan kita juga sebagai umatnya harus memberikan kepada orang-orang yang lain. Oleh karena itu mari kita terima Tuhan dalam kehidupan kita. Dia sebagai sumber kehidupan kita. Sumber segalanya dalam kehidupan kita. Terimalah dengan sungguh-sungguh. Sehingga kita akan mengalami kebahagiaan tersebut. Yang ketiga, kita harus sadar bahwa kebahagiaan di luar Tuhan adalah kesia-siaan belaka. Sehingga kita tidak mau menukar kebahagiaan sejati tersebut dengan kebahagiaan duniawi. Waktu kita mengikut Tuhan, waktu kita sudah diberkati oleh Tuhan, semakin diberkati oleh Tuhan, jangan pernah menukarkan kebahagiaan kita itu dengan kebahagiaan duniawi. Kebahagiaan yang kita terima dari Tuhan harus kita nikmati di dalam Dia dan menyaksikannya kepada orang-orang sekitar kita bahwa hanya di dalam Tuhan kebahagiaan yang sebenarnya. Waktu kita benar-benar mengalami Tuhan atau mengalami kebahagiaan itu dalam kehidupan kita, mari kita saksikan itu kepada orang lain sehingga kita dikatakan menjadi orang-orang yang berbahagia dalam Tuhan. Sebagai penutup Bapak Ibu bagi kita pada hari ini, dengan pernyataan Thomas Aquinas, kebahagiaan merupakan akhir tertinggi kehidupan manusia dan tidak terdapat dalam benda-benda duniawi yang hanya terletak pada penglihatan akan Tuhan dan memiliki syarat-syarat. Mari kita datang kepada Tuhan untuk menemukan kebahagiaan tersebut. Ini adalah menjadi pilihan kita. Kita mau bahagia yang sebenarnya atau kita bahagia yang palsu. Ini menjadi perenungan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, jemaat GSJ Anugerah dan juga Bethesda Ministry. Berbahagialah di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kiranya Engkau Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Kami mau menemukan kebahagiaan sejati di dalam Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, ampuni kami kalau kami mencari kebahagiaan di luar sana, di luar Tuhan. Kami mencoba menikmati keinginan-keinginan duniawi, keinginan kami ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini, kami tidak mau menjadi anak yang hilang ya Tuhan.
Kami mau menjadi anak yang benar-benar bersama dengan Bapaknya. Kiranya Engkau memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu dan juga setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan. Biarlah mereka dijamah oleh Tuhan dan mereka mengalami pertobatan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Allah yang baik. Kiranya Tuhan berkat-berkat Allah tercurah bagi setiap kami yang mendengarkannya. Berkati juga ya Tuhan jemaat-jemaat-Mu yang bergumul secara materi. Tuhan, Engkau cukupkan. Di saat-saat pandemi ini ya Tuhan, begitu banyak orang mengalami penderitaan, kesusahan perekonomian, baik dari pengusaha-pengusaha sampai ke pengusaha yang kecil. Mereka mulai gelisah karena perekonomian yang begitu susah. Dan pada hari ini kami berdoa ya Tuhan, kiranya Allah mencukupkan baik jemaat-jemaat, baik bangsa ini, perekonomian bangsa ini. Tuhan pulihkan, berkati pemimpin kami, Presiden Jokowi ya Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan berikan hikmat untuk mengambil kebijakan-kebijakan bersama jajarannya Tuhan. Sehingga bangsa ini tetap kuat mengalami krisis yang terjadi sampai saat ini. Terima kasih Allah yang baik. Pada hari ini kami akan selesai ibadah secara online. Tetapi kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan akan terus bekerja dalam kehidupan kami. Roh Kudus akan menolong kami untuk melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan berkati juga apabila jemaat-jemaat-Mu yang mengalami sakit hari ini. Tuhan, Engkau tolong mereka. Engkau sembuhkan mereka. Bagi setiap orang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini atau channel ini, Tuhan Engkau jamah mereka. Engkau sembuhkan mereka apabila mereka sakit. Apabila mereka mulai menjauh daripada Engkau Tuhan, pegang tangan mereka sehingga mereka akan tetap bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Mari angkatlah tangan-Mu di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat daripada Tuhan kita. Kiranya berkat daripada Allah kita yang besar menyertai engkau. Segala usahamu, segala apapun yang kamu lakukan, Tuhan akan memberkati. Waktu engkau benar-benar percaya kepada Tuhan, Tuhan akan menuntun hidupmu. Tuhan akan membawa engkau ke jalan yang berumput hijau. Dan Tuhan akan memberikan engkau kebahagiaan sejati, yaitu berkat daripada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita sudah selesai dan mari kita mengucap syukur kepada Tuhan sambil kita menyanyikan terima kasih Yesusku.
malam hari